Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Belitung, Bapak Sabta Nugraha SPDSD. Yang terhormat Duta Pembatik 2019, Bapak Teddy Hadiana SSI. Yang terhormat Bapak Panji Purba SPD, BED, selaku narasumber yang pertama. Yang terhormat Ibu Nurul Azizah SPD, selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Mayang Pasha SPD, selaku narasumber. Dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Pandan yang turut hadir pada webinar hari ini. Dan tak lupa yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya lah kita bisa mengikuti webinar kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Eni Rusmiati Iskandar sebagai pemandu jalannya acara pada webinar sore hari ini. Di mana webinar pada hari ini mengangkat tema yaitu menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka webinar pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya dan waktu luangnya yang disediakan pada sore hari ini untuk mengikuti webinar pembatik level 4 yang yaitu berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu, boleh saya menyampaikan pantun Bapak Ibu? Boleh, boleh Bu. Biar semangat dan saya mau ngecek juga nih antusias Bapak Ibu di sini, bagaimana antusiasnya mengikuti webinar ini. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh komen cakep nih di kolom chat ya Bapak Ibu. Boleh Bu Eni. Boleh Bu Eni, boleh. Pantunnya. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa. Oh, makasih. Keren Bu Eni. Keren. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya. Baiklah, selama 1,5 jam ke depan kita akan mengikuti webinar yang istimewa ini. Adapun kegiatan ini diselenggarakan oleh pembatik. Pembatik ini merupakan singkatan dari pembelajaran berbasis TIK yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Platform Teknologi, di mana program ini adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan tentunya dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Yang sudah kita ketahui ya, seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa pembatik ini bisa diikuti oleh seluruh guru di Indonesia. Dan untuk mengikutinya itu diikutkan selama sebanyak 4 level, di mana narasumber kita yang akan hadir, 3 narasumber ini adalah peserta pembatik yang sudah melalui tahap level 1, level 2, level 3, dan sekarang proses level 4, di mana level 4 ini adalah berbagi dan berkolaborasi.
Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sapta Nugraha SPDSD selaku Ketua PGRI Kabupaten Belitung. Beliau juga adalah Kepala Sekolah SDN 17 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Assalamualaikum Bapak Sapta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Sapta untuk menyampaikan sambutannya. Kami Ya. silakan Bapak. Terima kasih pada Bu acara, Bu Eni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dalam ruang webinar dalam rangka menguatkan ekosistem digital pendidikan yang berkarya ya, berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Pertama-tama saya kepada Bapak Ibu narasumber ya, Pak Teddy Hadiana SSI sebagai Duta Teknologi Provinsi Babel ya, tahun 2019, Bapak Panji Purba, SPD BED, kemudian Ibu Nurul Aziza SPD, Ibu Mayang Pasa SPD, Ibu Reni R. Iskandar, itu narasumber. Jadi dalam kesempatan yang baik ini ya, kita PGRI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pembatik yang sudah memasuki level 4, di mana program pembatik ini memang sudah lama berjalan ya. Memang Pak, baik itu di tingkat kabupaten Pak Teddy dengan Ibu Ilpa ya, kalau tidak salah ya. Kemudian dalam proses program peningkatan kompetensi pendidik ya, dalam kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya untuk mendukung program inovasi pembelajaran dan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi memang kita perlu memotivasi rekan-rekan kawan-kawan ya Bapak Ibu ya melalui kegiatan webinar ini. Karena memang di dalam proses pembelajaran di dalam mengutamakan yang untuk peserta didik, bagaimana memanfaatkan PMM. Memang kita PMM untuk tingkat bubble mungkin termasuk rendah ya, masuk rendah gitu ya. Nah, jadi melalui PMM ini peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kompetensi standar kompetensi TIK yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya, yang melalui 4 level 1 literasi, kemudian ada implementasi, ada kreasi, dan sekarang saatnya berbagi dan berkolaborasi. Jadi mungkin ada beberapa manfaat ya, memang harus kita, Bapak Ibu, kita semua, bagaimana sekarang proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, tetapi juga bagaimana sekolah ikut juga memfasilitasi, kemudian ikut bergerak bersama untuk terus memacu diri, mengembangkan mutu pendidikan ya, khususnya di Kabupaten Belitung ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman. Karena saya ini juga masih posisi di luar daerah. Jadi posisi di luar daerah, posisi sekarang ini di Magelang. Nah, jadi ini mungkin setelah kesempatan membuka ini karena ada kegiatan lain ya. Karena saya minta izin juga dengan dengan rekan-rekan untuk ikut webinar ini dulu sebentar. Karena kini kita juga masih melihat perkembangan. Jadi kita ini kegiatan sekarang ini berserta kepala dinas, sekdin, kabid ya, sebagai kepala sekolah SMP SD itu berkunjung ke sekolah-sekolah ingin melihat implementasi mereka, implementasi IKM, kemudian digitalisasinya termasuk di situ. Jadi proses digitalisasi mereka bagaimana peran pemerintah daerah itu dalam mendukung sekolah-sekolah itu, bagaimana guru berpusat ya, kemudian bagaimana guru itu dalam merencanakan proses pembelajaran itu berpusat
kepada siswa dengan mempergunakan teknologi digital sekarang. Jadi artinya bantuan-bantuan, apalagi sekarang ada sekolah rujukan Google ya. Di Belitung ini nanti ada sekolah rujukan Google. Itu akan menambah tugas kita untuk bagaimana nanti saya juga sebagai ketua sekaligus kepala SD yang dipercayakan untuk menjadi sekolah rujukan Google nanti. Nah, oleh sebab itu kita mohon bantuan juga nanti kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama kita mengembangkan teknologi, karena kita memang setelah masa COVID melanda kemarin, kita memang harus bergerak cepat melakukan perubahan, peningkatan, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung. Oleh sebab itu, mari kita berkontribusi dalam penguatan ekosistem digital pendidikan ini, serta menjadi mitra Kemdikbud ya, Bapak Ibu, karena nanti akan menjadi mitra Kemdikbud ya. Nah, kemudian sebagai jangkar teknologi. Nah, sebagai jangkar teknologi, Bapak Ibu, nanti narasumber kita akan mungkin kalau sekarang daring ya, mungkin nanti melalui PGRI kita akan menyelenggarakan best practice Bapak itu melalui luring. Kita beri kesempatan untuk memotivasi, membagikan pengalaman. Karena sebenarnya bagaimana ketika mereka itu memanfaatkan. Jadi mereka itu bukan meluangkan waktu sebenarnya, tetapi menunggu waktu luang. Tapi kalau kita menunggu waktu luang, maka tidak akan pernah ada waktu luang. Tetapi ketika kita meluangkan waktu, oleh sebab itulah bahasa meluangkan waktu itu harus selalu kita tekankan kepada teman-teman. Untuk sama-sama saling berbagi, berkarya, berbagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan dengan webinar ini untuk dapat menyebarkan praktik baik ya untuk pemanfaatan platform teknologi untuk keterlaksanaan Merdeka Belajar. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini Bapak Ibu mendapat balasan yang setimpal, mendapat berkah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat lancar dengan sukses. Mungkin kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi webinar menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan Merdeka Belajar saya nyatakan dibuka. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, kepada guru-guru Bapak Ibu guru hebat pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sabta sudah menyampaikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Duta Pembatik 2019, yaitu Bapak Teddy Hadiana SSI. Beliau adalah guru IPAS dan TKJ SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Beliau juga merupakan Kapten Komunitas Belajar ID Bangka Belitung. Beliau merupakan pengajar praktik PGP Angkatan 4 Kabupaten Belitung, seorang fasilitator PGP Angkatan 9 Provinsi Lampung, dan mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan UNY. Baiklah Bapak Ibu, kita dengarkan sambutan dari Duta Pembatik 2019, Bapak Teddy Hadiana SSI, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Sabta Nugraha, selaku Ketua PGRI Kabupaten Belitung. Yang saya hormati sahabat teknologi ya. Mungkin kalau dulu saya mengenai sahabat rumah belajar ya Pak Sabta ya. Sekarang berubah nama menjadi sahabat teknologi. Karena berubahnya duta nih, jadi mungkin nanti Bu Eni sedikit dikoreksi. Bukan duta pembatik tetapi adalah duta teknologi. Gitu ya Bu Eni. Jadi
karena berubah nama dari Duta Rumah Belajar menjadi Duta Teknologi, maka sahabat rumah belajar pun ada penyesuaian menjadi sahabat teknologi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang sudah meluangkan waktunya meniatkan untuk ikut di dalam webinar ini, yang tentunya adalah ingin menambah pengetahuan, berbagi pengetahuan, gitu ya Bapak Ibu. Kalau diniatkan itu karena sebetulnya teman-teman yang hari ini berbicara bukan berarti sudah lebih baik, atau saya juga yang berbicara bukan sudah lebih baik, tetapi kami ada di posisi harus berbagi ya. Karena teman-teman yang 3 orang, Ibu Nurul, Pak Panji, Ibu Mayang, ini tadi sudah disebutkan oleh Bu Eni, tiga-tiganya mengikuti kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK yang dibagi dalam 4 level, dari mulai literasi, kreasi, kemudian literasi, kreasi, implementasi, dan yang terakhir ini adalah berbagi, gitu ya, berbagi dan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu, para sahabat teknologi ini sudah ada di posisi level 4, di mana dari masing-masing provinsi diambil 30 orang terbaik dan punya tugas untuk berbagi. Apa yang dibaginya? Kalau zaman dulu saya di 2019 yang dibagi adalah sosialisasi kaitannya tentang portal rumah belajar. Kalau yang dimulai dari tahun 2022 itu yang dibagikan adalah harus praktik baik. Bagaimana para peserta atau sahabat rumah belajar ini mengimplementasikan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik Bapak Ibu, karena ini bisa menjadi satu referensi bagi kita semuanya, bahwa ada ya cara begini supaya pembelajaran lebih menarik. Ternyata ada teknologi penunjang yang kemudian bisa digunakan supaya pembelajaran ini mengasihkan bagi siswa ya gitu ya. Maka tadi kegiatan pembatik ini sejalan dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, dengan program Merdeka Belajar, di mana saat ini anak-anak kita ini adalah generasi Z yang teknologi mungkin sudah mereka kenal dari mulai mereka kecil. Sehingga kita sebagai guru juga harus menyesuaikan diri. Pembelajaran tidak lagi hanya sekedar menggunakan pembelajaran konvensional, ya buku, kemudian papan tulis, spidol whiteboard gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu harus mulai mengadaptasi teknologi di dalam proses pembelajaran. Nah Bapak Ibu, ini adalah bagian sharing dari para peserta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu referensi bagi Bapak Ibu di dalam melaksanakan proses pembelajaran nanti. Dan Bapak Ibu, mungkin Ibu Eni menyampaikan bahwa kenapa saya bisa dikatakan duta pembatik gitu ya. Karena dari pembatik inilah nanti di level 4 ini akan diambil satu orang yang terbaik gitu ya. Karena sekarang itu sebetulnya udah terbaik sebetulnya. Terbaik gitu ya. Dari 30 orang ini untuk nanti ditetapkan sebagai duta teknologi. Jadi 30 orang yang sekarang sedang berjuang men-sharing pengetahuannya, men-sharing pengalamannya, nanti akan diambil yang terbaik untuk bisa menjadi duta teknologi untuk 2023 nanti. Dan kita berharap di tahun depan, khususnya di bubble ini, jumlah peserta pembatik ini akan semakin bertambah. Dan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sahabat teknologi yang hari ini akan presentasi, itu menjadi satu contoh bagi rekan-rekan guru yang lain untuk nantinya bisa berinovasi kembali, entah itu ada lomba, entah itu ada kegiatan pembatik, entah itu ada pelatihan, intinya adalah inovasi yang Bapak Ibu lakukan itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sukses dengan kegiatannya untuk Bu Mayang, Bu Nurul, dan Pak Panji. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai dengan nanti selesai ya Bu ya acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Teddy Hadiana SSI sebagai Duta Teknologi 2019 telah menyampaikan sambutannya. Sedikit review, beliau tadi menyampaikan bahwa anak-anak didik kita pada zaman sekarang ini sudah dekat sekali dengan yang namanya teknologi, sudah lekat sekali, mungkin di lingkungan rumah, bahkan di lingkup Maaf Bapak Ibu, sepertinya host kehilangan itu internetnya. Ya, sudah. Iya Bu, ya Bu ini. Maaf Bapak Ibu, gangguan teknis. Ya, alhamdulillah sudah kembali ya. Jadi begitulah tadi Bapak Teddy menjelaskan bahwa kita sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga pengajar harus mengimbangi anak-anak generasi Z tadi yang seperti Bapak Teddy sampaikan. Semoga kita bisa mengimbanginya, ikut mengimplementasikan maaf ya Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu, hostnya sudah kehilangan sinyal kembali. Ya Ibu, ya, untuk para sahabat teknologi di level 4 ini, tadi disampaikan oleh Pak Teddy bahwa dari 30 orang peserta akan diambil 1 orang yang terbaik untuk menjadi duta teknologi, maaf Pak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber kita, sahabat teknologi, kepada Ibu Nurul Azizah, SPD, selaku narasumber, dipersilakan. Terima kasih Bu Eni atas yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung ke materi ya Bapak Ibu. Untuk menghemat waktu kebetulan hampir jam 5. Saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah tampil di Bapak Ibu? Oke, apakah sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya sudah. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang pembelajaran conceptual change model dengan QR code dan quizzes. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu conceptual change, kemudian bagaimana saya menggunakan QR code dalam pembelajaran, kita ke maaf ya Bapak Ibu. Aduh. Oke. Alasan mengapa anak-anak kurang asik gitu di dalam kelas. Ini sudah saya temukan beberapa hal, inilah yang menjadi alasan saya menggunakan pembelajaran conceptual change model ini. Nah, yang saya temukan di kelas, pertama anak-anak itu sering tertidur di kelas. Ada beberapa anak yang ketika guru masuk, walaupun itu mau di jam pagi, di jam siang atau di jam yang hampir pulang, itu biasanya anak-anak mulai banyak alasan untuk tidur gitu. Nah, mungkin ini juga ditemukan oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing gitu. Ada satu anak yang menyebutkan kepada saya, Ibu, maaf saya tertidur karena saya bergadang semalam, itu biasanya di jam pagi. Atau misalnya di siang hari, Ibu, saya kebanyakan makan, jadi saya kekenyangan, akibatnya saya mengantuk di kelas gitu. Yang siang malah yang dekat pulangnya bilang kayak gini, Ibu waktunya saya tidur siang, katanya sering kayak gitu. Itu ada saya temukan di beberapa kelas, mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan yang seperti ini. Kemudian permasalahan yang kedua itu anak-anak tidak fokus saat pembelajaran. Tidak fokus di sini ada beberapa anak yang misalnya dia yang
aktif kemana-mana, misalnya sering lebih suka berolahraga, dia sulit untuk duduk. Nah, akibatnya ketika dia tidak menyukai pembelajaran itu, dia akan mengganggu teman di sebelahnya. Pernah saya lakukan refleksi di suatu kelas, anak itu menyebutkan seperti ini di refleksinya, "Ibu, saya tidak paham materi ini karena teman sebelah saya mengganggu saya." Artinya anak lain yang berbuat, dia yang kena gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Atau saat kerja kelompok, dia karena tidak menyukai teman kelompoknya atau karena memang dia tidak suka materinya, dia malah mengganggu kelompok lain. Ini masalah yang saya temukan di kelas saya. Kemudian yang ketiga, ada yang tidak bisa bekerja sama dengan teman saat kerja kelompok. Hal ini mungkin sering juga Bapak Ibu temukan anak-anak yang bilang seperti ini, "Ibu, saya ingin kerja sendiri. Ibu, misalnya saya boleh nggak mengerjakan ini sendiri?" Nah, padahal dimaksudkan berkelompok itu agar anak bisa berkomunikasi gitu antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kira-kira ada nggak ya permasalahan yang sama gitu yang ditemukan oleh saya, ditemukan juga oleh Bapak Ibu di kelas? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ada yang bisa komen-komen misalnya? Ada Bu. Oke, Pak Panji ternyata juga menemukan hal yang sama gitu. Sama Bu, ya Bu Siti juga sama menyebutkannya. Berarti bukan hanya saya ya Bapak Ibu yang merasakan hal yang seperti ini gitu. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk pembelajaran itu menurut Kalyani dan Raja Sekaran, di situ ada beberapa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru gitu. Pertama, menggunakan alat bantu audio dan video, teknologi digital. Ini bisa kita lakukan di kelas misalnya dengan PowerPoint atau misalnya dengan memberikan YouTube atau film, dan misalnya podcast juga bisa. Kemudian dengan brainstorming, anak-anak bisa menuliskan ide-idenya misalnya di papan tulis. Belajar di luar kelas, biasanya ini guru-guru IPA sering melakukannya, atau guru-guru olahraga, guru-guru olahraga mah sering gitu ya. Tapi guru-guru IPA juga lumayan sering untuk keluar kelas, misalnya dia melakukan pengamatan di luar kelas. Kemudian ada membuat role play, ini bisa Bapak Ibu lakukan misalnya dengan menjadikan anak sesuatu. Misalnya kalau saya sering tentang gerak, biasanya beberapa anak saya suruh ke depan, dia menjadi sesuatu, kemudian dia bergerak sesuai dengan yang saya sebutkan, atau dia bergerak semaunya dia, kemudian baru saya jelaskan gitu. Kemudian mendorong penemuan ide-ide baru, ini bisa di project misalnya anak-anaknya, kemudian menggunakan permainan puzzle dan endgame, ini bisa misalnya Bapak Ibu memberikan game di kelas, biasanya anak lebih suka belajar dengan game daripada dijelaskan atau diceramahi biasa. Kemudian melakukan storytelling, ini biasanya bisa dilakukan oleh guru-guru PKN atau sekarang nyebutnya pendidikan Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian guru bahasa Inggris bisa, atau guru bahasa Indonesia. Beberapa anak mereka lebih sering diceritakan daripada membaca biasanya. Kemudian untuk solusi yang saya tawarkan untuk Bapak Ibu itu adalah menggunakan pembelajaran conceptual change model dengan QR code dan quizzes yang dikemas menjadi permainan mencari harta karun. Jadi modelnya ini tidak saya berikan langkah-langkahnya seperti itu, tetapi saya kemas menjadi sebuah pembelajaran yang saya beri tema mencari harta karun. Nah, di sini langkah-langkahnya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang asing gitu mendengar tentang conceptual change model. Nah, conceptual change model ini ada 6 fase yang dapat dilakukan di dalamnya. Fase yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan sadar akan prakonsepsinya atau pengetahuan awalnya dengan cara misalnya menanggapi pertanyaan atau memberikan guru itu memberikan masalah ke mereka dan mereka diajak untuk memecahkan tantangan tersebut misalnya. Nah, dalam conceptual change model ini ketika anak masuk kelas itu peserta didik itu diibaratkan mereka itu sudah punya pengetahuan awal. Kalau di zaman teknologi yang sekarang sudah tentu ya Bapak Ibu, anak-anak itu punya banyak sumber informasi yang lebih banyak terkadang daripada gurunya gitu. Mereka lebih sering membuka TikTok, Instagram atau YouTube. Di situ ada sumber informasi, berbagai macam sumber informasi. Nah, hal ini mengakibatkan siswa itu sebenarnya tidak ada yang masuk kosong ke dalam kelas, tidak ada yang misalnya dia itu tidak tahu pengetahuan apapun di dalam kelas. Jadi di conceptual change model ini memisalkan anak-anak itu pasti punya pengetahuan awal.
Nah, di tahap yang pertama ini dia diharapkan sadar bahwa dia itu sebenarnya sudah tahu pengetahuan tertentu gitu. Nah, untuk tahap yang kedua siswa itu membagikan atau mendiskusikan konsep mereka gitu, pengetahuan mereka ke teman-teman sekelas mereka. Di sini guru itu tidak memberikan misalnya konsep yang kamu berikan kepada teman-temanmu itu salah, tidak ada yang seperti itu. Jadi guru-guru hanya mendengarkan, guru-guru tidak memberikan komentar misalnya tentang pengetahuan mereka, hanya misalnya komentar yang diberikan berupa misalnya aplaus, telah memberikan mengkomunikasikan hal-hal yang mereka ketahui. Kemudian untuk tahap yang ketiga itu anak-anak disajikan suatu data atau suatu informasi yang kira-kira dengan informasi tersebut kira-kira sesuai tidak dengan pengetahuan awal dia atau kira-kira bertentangan tidak gitu. Nah, di tahap ini anak-anak itu akan menjadi sadar tentang pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya dipercayai oleh para ahli. Nah, di tahap keempat ini anak-anak sudah mengakomodasikan, memasukkan pengetahuan itu, mengolah pengetahuan itu menjadi suatu pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan yang awalnya salah bisa berubah di fase ini gitu, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dari sumber informasi di fase yang ketiga. Untuk fase yang selanjutnya itu ada extend the concept fase. Di sini anak-anak itu sudah mulai menghubungkan antara konsep yang baru tadi yang mereka baru mengerti itu ke ide-ide yang lain, ke konsep-konsep yang lain, ke pengetahuan yang lain. Sedangkan di tahap terakhir itu anak-anak sudah menciptakan ide baru, pertanyaan baru berdasarkan informasi yang telah mereka buat sebelumnya gitu di tahap 4 tadi. Nah, ini contohnya fase-fase tersebut. Kalau saya di sini saya menggunakan quizzes untuk mencari ide baru mereka, pertanyaan baru mereka, bukan pertanyaan baru, pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal mereka. Di sini saya menggunakan quizzes ya Bapak Ibu. Di sini saya juga tidak mengharapkan hasil yang maksimal kepada mereka karena memang ada beberapa istilah-istilah yang memang mungkin jarang mereka dengar, tapi ada istilah yang sering mereka dengar. Nah, di tahap ini setelah mereka mengerjakan quizzes, saya tentunya menanyakan ke mereka kira-kira pengetahuan apa yang ada di di permasalahan tersebut yang sudah pernah mereka dengar. Ternyata rata-rata menyebutkan kepada saya itu tentang penyerbukan, Bapak Ibu. Mereka sudah tahu tentang penyerbukan, padahal belum pernah saya beritahu gitu sebelumnya penyerbukan itu seperti apa, tetapi mereka tahu. Nah, di sini nama kelompoknya saya ambil dengan bahasa Belitung, Bapak Ibu, biar ketika mereka menentukan nama itu mereka senang gitu. Oh Bu, nama saya ingin ini, Bu, nama saya ingin ini gitu. Jadi saya tidak menyalahkan nama kelompok mereka gitu kan. Nah, oh ya, kebetulan Bapak Ibu di sini kuisisnya kelompok karena aturan di sekolah saya itu anak tidak boleh membawa handphone karena syarat tertentu. Nah, handphone digunakan kalau ada pembelajaran yang memerlukannya. Nah, saya supaya bisa mengkoordinir handphonenya takut hilang atau segala macamnya, jadi hanya 1 orang per kelompok atau 2, paling maksimalnya itu 2 gitu yang membawa handphone gitu. Nah, lanjut Bapak Ibu di sini saya telah ke tahap yang 3 macam tadi, anak-anak mengkonfrontasi kepercayaannya, pengetahuannya dengan saya berikan soal dalam bentuk QR kode. Sekali lagi Bapak Ibu, kebetulan untuk teknologi anak-anak itu masih jauh lah gitu ya dari materi yang pertama, agak lebih jauh. Jadi saya mencari teknologi yang sederhana yang dekat dengan mereka, yaitu dengan QR kode. Sebelumnya saya juga sudah menunjukkan aturan main kepada mereka, jadi mereka tahu mereka harus apa. Di tahap yang ini saya memberikan LKPD. Jadi saya menggunakan LKPD untuk membantu saya di dalam pembelajaran. Kemudian di sini anak-anak mulai men-scan. Di sini kebetulan sebenarnya mereka lari-lari ya Bapak Ibu, lari-lari untuk men-scan karena makin cepat dia selesai mengerjakannya, makin cepat juga harta karun dia ketemu gitu. Nah, lanjut. Nah, di tahap ini contoh dari hasil gambar yang mereka scan tadi. Ada pertanyaan di sini atau ada kira-kira seperti kata-kata yang harus mereka pecahkan gitu untuk mencari di mana QR kode itu berada. Jadi QR kode itu ada yang saya pegang, ada yang saya sembunyikan. Nah,
di tahap yang ini mereka asik mengerjakan, kebetulan Bapak Ibu yang tadi yang saya temukan permasalahannya anak mengantuk, itu tidak saya temukan di pembelajaran hari itu. Kemudian anak-anak tidak asik sendiri, jadi mereka benar-benar bekerja di kelompoknya masing-masing waktu itu. Tidak ada yang misalnya dia mengarah ke kelompok lain, ada yang ke kelompok lain, tapi hanya untuk melihat apakah mereka lebih cepat dari kita. Hanya itu yang mereka lihat kemarin itu. Jadi benar-benar dia sibuk dengan materinya sendiri, sibuk dengan kelompoknya sendiri waktu itu. Nah ini ketika sudah saya validasi materi mereka kemudian saya beri QR kode yang menunjukkan mereka harus mencari QR kode lagi di luar Bapak Ibu. Jadi di sini ada tahap pencarian, di sini kebetulan saya agak sulit mengejar mereka karena mereka keliling sekolah waktu itu, keliling sekolah dan akhirnya menemukan di sebelah pot kembang waktu itu dan mereka teriak. Saya juga kaget kan, teriak, ternyata mereka senang gitu, hanya menemukan QR kode aja yang sudah membuat mereka senang gitu. Nah, di tahap ini kemudian mereka mengeluarkan ide-ide mereka, informasi mereka. Nah, saya surprise-nya di sini ada beberapa anak yang sulit berkomunikasi ketika dia di depan kelas, tapi ternyata ketika mungkin karena adrenalinnya telah terpacu, hadiahnya sudah didapatkan, tidak ada lagi rasa minder mereka untuk ke depan kelas, untuk presentasi. Dan mereka presentasi dengan nyaman, dengan senang gitu. Tidak ada paksaan kan biasanya kalau presentasi ke depan ada yang udah loyo, ada yang aku harus gimana nih. Ini tidak saya temukan, surprising. Saya terkejut juga gitu karena jarang kejadian seperti ini gitu. Nah, ini beberapa anak-anaknya semangat, pembukanya juga lancar. Biasanya mereka takut pembukaan karena tidak tahu mau ngomong apa. Ternyata saat waktu itu mereka luar biasanya pada semangat gitu. Karena sudah terpacu adrenalin mereka, jadi merekanya ngerasa, oh aku nyaman nih dengan pembelajaran ini, aku ingin mengomunikasikannya dengan baik ke teman-teman yang lain gitu. Nah, aduh, maaf Bapak Ibu. Oke, ini tahap terakhir itu untuk di conceptual change model, dia harus ada perubahan konsepsi. Nah, di sini kebetulan saya memberikannya dengan soal yang sama, Bapak Ibu. Tidak ada waktu untuk mereka belajar materi ya kebetulan. Jadi materi yang mereka pelajari saat itu, saat QR kode, saat mereka menuliskan di LKPD, saat mereka presentasi, tidak ada waktu untuk menghafal lagi. Jadi mereka langsung saya berikan quizzes. Ternyata ada perubahan di sini. Bahkan ada 2 kelompok yang benar 100%. Ini tanpa melihat buku ya Bapak Ibu. Jadi ternyata memang ada perubahan konsepsi atau perubahan pengetahuan dari diri mereka. Nah, ini alur pembelajarannya kebetulan tidak ada suara karena memang belum selesai nanti di YouTube supaya guru-guru lain bisa mencoba. Jadi ini mereka ada yang scan QR code untuk quizzes, ada yang langsung masukkan. Ini saat mereka berdiskusi mau mengisi apa gitu karena satu handphone kan Bapak Ibu waktu itu anak-anaknya. Jadi mereka bolak-balik lihat papan di depan gitu kan. Apakah mereka tuh lebih cepat daripada kawan-kawan lainnya gitu kan. Untuk itu. Kemudian di sini saya menanyakan ke mereka materinya, tentang materi itu, apa yang mereka ketahui. Kemudian saya berikan how to play-nya, bagaimana mereka bermain. Saya bagikan LKPD-nya. Kemudian mereka berlari-lari seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya juga berapa kali menyebutkan hati-hati, takut mereka jatuh gitu kan. Karena mereka pengen cepat-cepat gitu, udah pengen cepat-cepat selesai gitu materinya gitu kan. Ini mereka benar-benar berdiskusi itu. Dia melihat kemajuan teman lain, kemudian kembali lagi ke temannya yang teman kelompoknya gitu. Nah, ini mereka mencari yang di luar kebetulan. Mereka mencari sendiri, benar-benar keliling sekolah Bapak Ibu waktu itu mereka. Nah, akhirnya dapat di dekat tempat waktu itu. Tempat pot bunga. Nah, ini proses pengambilan hadiah mereka Bapak Ibu. Kebetulan tidak semuanya ke-upload karena mereka lari-lari. Nah, untuk kelompok yang tampil saya pilihnya sesuai dengan Wells waktu itu, papan keberuntungan. Jadi sesuai keberuntungan kelompoknya. Ini mereka presentasi di depan kelas. Kemudian ini waktu quizzesnya Bapak Ibu. Waktu quizzesnya. Nah, waktu perubahan konsepsi terakhir gitu. Nah, ada perubahan dan lebih cepat menjawabnya daripada mereka di awal-awal. Di awal-awal pembelajaran gitu. Nah, selain yang contoh pembelajaran yang tadi, saya juga sudah menerapkan beberapa tugas, misalnya membuat poster sederhana kepada mereka dan
diupload ke media sosial. Ini saya lakukan agar mereka ini mengumpulkan tugas. Jadi ada beberapa kelas itu yang susah untuk disuruh mengumpulkan tugas. Kalau di saya itu ada beberapa kelas yang sulit untuk mengumpulkan tugas. Nah, ternyata dengan ini saya terkejut juga, kelas lain yang belum saya berikan tugas, mereka meminta, Bu, saya kapan ya tugasnya seperti itu, saya ingin mengupload juga, saya ingin membuat juga. Nah, untuk materinya di sini saya tidak menentukan Bapak Ibu, mereka milih sendiri. Jadi ada beberapa yang mesin fotokopinya banyak, jadi waktu itu pernah mereka bikin status ini, saya terus ke re-upload, dan saya upload juga di WhatsApp. Ada beberapa anak yang ngechat saya, Ibu kelas saya kapan? Ibu gimana nilai saya gitu, antusias, lebih antusias gitu. Dan saya juga pada materi ini lumayan antusias juga untuk menilainya gitu, karena mereka pengumpulannya cepat. Sebelum waktu yang ditentukan sudah dikumpulkan. Bahkan Sabtu Minggu di saat orang lain libur, mereka mengerjakan tugas dan mengumpulkannya kepada saya. Ini tanpa paksaan ya Bapak Ibu, mereka yang antusias sendiri gitu. Kemudian, nah yang terakhir ini ada penelitian. Waktu itu saya melakukan penelitian karena ada beberapa hal di lab sehingga lab tidak bisa dipakai. Jadi saya menggunakan simulasi PET waktu itu. Jadi laporan percobaannya dalam bentuk Google Sheet, ini dalam bentuk grafik. Ini ada nama anak-anaknya dan kelas itu yang mereka masukkan. Dan ini ada laporan rangkaian. Saya juga masih menggunakan simulasi PET waktu itu. Rangkaiannya nano-nano karena mereka membuat sendiri. Yang penting katanya yang penting saya hanya meminta rangkaiannya itu terbuka atau tertutup. Nah, waktu itu ternyata hasil yang mereka buat memuaskan gitu, walaupun bentuknya aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu. Untuk sekian dari saya. Pembelajaran inovatif yang saya lakukan, saya kembalikan kepada Bu Eni.